Shalom, sahabat Repa yang dikasihi Tuhan. Apa yang paling berharga bagi hidupmu? Saudara-saudaraku yang terkasih, jika saya mengajukan pertanyaan ini di tengah hiruk-pikuk dunia sekarang, mungkin jawaban kita akan serupa atau seragam. Jadi yang paling berharga bagi kita adalah kesehatan, jaminan finansial, atau keselamatan keluarga. Kita hidup di zaman yang memuja self-preservation atau upaya mempertahankan nyawa di atas segalanya. Kita melihat fenomena di mana orang rela melakukan apapun, menghalalkan segala cara asal hidupnya nyaman dan aman. Namun jujur saja, pernahkah kita merasa bahwa meskipun fisik kita sehat dan tabungan kita cukup, ada seperti kehausan yang tidak kunjung reda di dalam batin kita. Seperti sebuah studi kasus yang sering kita lihat hari ini. Banyak orang sukses secara materi, namun berakhir dalam kekosongan jiwa mereka. Mengapa? Karena kita sering lupa membedakan antara bertahan hidup atau benar-benar hidup. Hari ini kita akan belajar dari Raja Daud melalui Mazmur 63. Di tengah ancaman maut dan gersangnya padang gurun, Raja Daud menemukan sebuah rahasia radikal, yaitu ada sesuatu yang nilainya jauh melampaui nafas di paru-paru kita. Sahabat, secara historis, para ahli teologi terkemuka di dalam karya-karyanya tentang Mazmur 60 sampai Mazmur 150 menekankan bahwa Mazmur ini lahir dari saat Raja Daud berada di padang gurun Yehuda. Kemungkinan besar ini terjadi saat Daud melarikan diri dari pemberontakan Absalom, anaknya sendiri. Bayangkan ya konteksnya. Raja Daud kehilangan istana, kehilangan tahta, dan kehilangan akses ke bait Allah. Secara sosiologis, padang gurun adalah tempat yang terpinggirkan, marginal, tempat di mana maut mengintai melalui kelaparan dan musuh yang mengintai. Namun, bagi umat Tuhan di zaman itu, padang gurun bukan hanya lokasi geografis, melainkan simbol isolasi spiritual. Dalam situasi tanpa fasilitas agama dan tanpa keamanan fisik, Daud justru menunjukkan bahwa iman tidak bergantung pada gedung gereja, melainkan pada kehausan batin akan kehadiran Allah. Sahabat, jika kita masuk ke dalam kedalaman bahasanya dalam ayat 4, kita menemukan pernyataan yang mengguncang, yaitu sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Kata kasih setia di sini menggunakan kata Ibrani hesed yang merujuk pada kasih perjanjian Allah yang tidak bersyarat. Sedangkan kata hidup menggunakan kata hayim. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa bagi orang Ibrani, hayim atau hidup fisik adalah berkat tertinggi. Namun, Daud melakukan revolusi nilai. Ia menegaskan bahwa hesed Tuhan nilainya jauh di atas hayim. Tanpa kasih setia Tuhan, hidup hanyalah eksistensi tanpa makna. Tujuan penulis adalah membawa pembaca menyadari bahwa kepuasan jiwa bukan berasal dari air yang memuaskan dahaga fisik, melainkan dari hubungan yang intim dengan Sang Pencipta
yang membuat jiwa kita kenyang seperti makan lemak dan sumsum. Ayatnya yang ke-6. Ya, sahabat, dari pengalaman Daud di padang gurun ini, ada 3 strategi teologis untuk menemukan arti hidup kita yang sesungguhnya. Strategi yang pertama, mengakui kehausan jiwa yang radikal. Daud tidak menutupi kerapuhannya. Ia mengaku jiwanya haus dan tubuhnya rindu. Di zaman yang menuntut kita selalu seperti tampak oke, strategi pertama ini adalah jujur di hadapan Tuhan, bahwa kita butuh Tuhan lebih dari apapun. Jangan isi kehausan rohani kita dengan hal-hal duniawi yang bersifat sementara. Strategi yang kedua, menetapkan skala prioritas yang kekal. Kita harus sampai pada titik iman di mana kita berani berkata, Tuhan, jika aku harus kehilangan kenyamananku demi mendapatkan kasih-Mu, aku rela. Sebab hesed atau kasih setia Tuhan adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dirampas oleh maut. Inilah rahasia ketenangan di tengah ketidakpastian dunia. Strategi yang ketiga, mempraktekkan kelekatan jiwa. Ayat 9 berkata, jiwaku melekat padamu. Kata melekat berarti menempel erat tanpa celah. Strategi ketiga ini adalah menjaga fokus pikiran kita, yaitu kita harus meditasi kepada Tuhan, bahkan di tengah malam saat rasa cemas itu menyerang. Dikatakan ayatnya yang ke-7, bukan kekuatan kita yang memegang Tuhan, tapi tangan kanannya yang aktif menopang kita. Jadi sahabat, pesan kunci saya hari ini untuk kita semua sederhana saja, yaitu jangan habiskan seluruh hidupmu hanya untuk menjaga nyawamu, sampai kamu lupa untuk apa nyawa itu diberikan. Ajaran Kristus menggenapi hal ini dengan sempurna ketika Dia berkata, siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius 16 ayat 25. Di zaman sekarang aplikasi nyatanya adalah berhentilah mengejar validasi dunia yang melelahkan. Berhentilah cemas berlebihan akan hari esok. Sahabat, minggu ini luangkan waktu 10 menit. Di pagi hari boleh, atau di malam hari juga boleh. Matikanlah ponselmu dan katakan seperti yang Raja Daud katakan, Tuhan, aku mencari Engkau. Rasakan bagaimana kasih setianya mulai mengenyangkan jiwa Anda. Beradaptasilah dengan gaya hidup yang melekat pada Tuhan, maka kita akan menemukan kekuatan untuk menghadapi padang gurun apapun dalam hidup kita. Sahabat, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu, hesetmu yang lebih berharga dari nafas kami sendiri. Ampuni kami jika selama ini kami lebih sibuk mengejar dunia daripada mencari wajah-Mu. Untuk setiap anak-Mu yang saat ini merasa berada di padang gurun kehidupan, seperti yang sedang kering, lelah, dan haus akan kepastian, kiranya Engkau memuaskan mereka dengan kehadiran-Mu. Biarlah tangan kanan-Mu yang kuat menopang kami, agar kami tidak goyah. Kami terima damai sejahtera yang melampaui segala akal ini.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air hayat yang sejati. Kami berdoa. Amin. Demikianlah Rema Peniel Ambarawa hari ini. Jikalau sahabat diberkati, katakan amin dalam kolom komentar. Dan bagikan video ini ke lebih banyak orang, sehingga banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.